Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nasaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan penuh sukacita karena anugerah Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita banyak menjumpai orang yang tidak taat kepada Tuhan, orang yang sombong, orang yang melakukan kejahatan. Dinamakan apakah orang-orang tersebut? Diaken Gusti Karaeng akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami yang penuh kasih, puji syukur kami naikkan kepadamu atas udara segar yang boleh kami hirup di pagi yang indah ini. Kami akan mendengar firman-Mu, sertai dan hadirlah di dalam hati kami, agar hidup kami penuh dengan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam damai dan sukacita bagi kita semua, sahabat Embun Pagi Gemindo Jemaat Nasaret. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur ayat 20, Mazmur 20 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya memberikan tema orang fasik. Saudara-saudaraku, apakah orang Kristen bisa disebut orang fasik? Apakah orang fasik identik dengan orang jahat? Dan apakah orang fasik bisa dikatakan orang yang tidak percaya Tuhan? Siapa saja yang bisa disebut orang fasik? Nah, saudara-saudara, pada dasarnya ada beberapa contoh. Pada dasarnya orang fasik adalah orang yang congkak, orang yang merasa paling benar, orang yang merasa paling kuat. Dia selalu berkata dalam hatinya, dia tidak pernah akan goyah, dia tidak pernah akan tertimpa masalah, bencana turun-temurun. Dan orang fasik sering memfitnah orang. Orang fasik juga sering menyimpan kemarahan. Nah, saudara-saudara, itulah contoh-contoh orang fasik. Saudara-saudara, orang fasik sering melakukan segala sesuatu dengan dirinya, dengan pikirannya sendiri, tanpa berpikir apa kepentingan Tuhan di dalam hidupnya, apa yang bisa memuliakan Tuhan. Orang fasik tidak pernah berpikir seperti itu, saudara-saudara. Bagaimana ia harus bergantung kepada Allah, bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan apa yang harus dia lakukan. Dia tidak pernah berpikir begitu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengajak kita bagaimana Tuhan akan memberkati kita, akan melindungi kita dengan kemurahan dan kasih karunia-Nya, apalagi memberikan berkat kepada kita. Pemazmur mengajak kita untuk belajar hidup kita dengan benar. Dalam kehidupan kita sering kita terjebak atau sering kita melakukan hal-hal seperti orang fasik. Kita beribadah kepada Tuhan, kita bergereja, bersekutuan, berdoa, tapi kita melakukan itu untuk kehidupan kita sendiri, bukan kehendak Allah. Kita melakukan banyak hal, memikirkan banyak hal, tapi kita tidak memikirkan Allah. Kita tidak pernah memikirkan bahwa Allah ada dalam kehidupan kita. Kita jarang memikirkan pertanggungjawaban kita. Kita
kita tidak pernah berpikir bahwa kita harus bertanggung jawab apa yang harus kita lakukan di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal kita sering tidak melakukan atau tidak membangun relasi yang intim dengan Allah, dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri untuk mencari keuntungan kita sendiri di dalam kehidupan sendiri. Akhirnya saudara-saudara, perasaan kita hanya untuk kita, tapi bukan untuk orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengajak kita bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, di saat kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Biar kami bisa mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Jaga lindungi kami Tuhan, keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, pekerjaan kami Bapa di sorga. Ya Tuhan Yesus, kami manusia yang penuh keterbatasan. Kami mau belajar Tuhan, seperti kata pemazmur Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tidak menjadi orang yang fasik Tuhan, agar kami mendapat damai, sukacita dan berkat daripada Tuhan. Inilah doa pagi hari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah renungan singkat pagi hari ini dengan saya Diaken Gustika Rahen. Kiranya renungan singkat ini menguatkan kita dan mengajarkan kita untuk tetap kuat di dalam aktivitas kehidupan kita hari-hari ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, jangan lupa sering cuci tangan, pakai masker, dan selalu menjaga jarak. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas saudara-saudaraku. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku